Selamat pagi anak didik kami. Kita akan mulai pelajaran kita hari ini, pelajaran matematika. Terakhir kita pelajaran matematika adalah operasi hitung pada bilangan bulat. Sekarang kita masuk pangkat dan akar pangkat bilangan bulat. Yang pertama itu adalah kuadrat dan pangkat 3 bilangan bulat. Kuadrat bilangan bulat atau pangkat 2 diperoleh dengan mengalihkan bilangan itu dengan bilangan itu sendiri atau mengalihkan bilangan tersebut secara berulang sebanyak 2 kali. A kuadrat ini sama dengan A dikali A. Contoh, 4 kuadrat ini sama dengan 4 dikali 4 sama dengan 16. Atau negatif 9 dikuadratkan ini sama dengan negatif 9 kali negatif 9 sama dengan 81. Ini bernilai positif dikarenakan negatif kali negatif hasilnya positif. Yang berikutnya adalah pangkat 3 bilangan bulat. Diperoleh dengan mengalihkan bilangan tersebut secara berulang sebanyak 3 kali. A pangkat 3 sama dengan A kali A kali A. Contoh, 6 pangkat 3 itu sama dengan 6 kali 6 kali 6 sama dengan 216. Atau negatif 5 dipangkatkan 3 itu sama dengan negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5. Ini sama dengan 25 kali negatif 5, hasilnya negatif 125. Hasil kenapa bernilai negatif? Karena positif kali negatif ini negatif. Yang berikutnya adalah akar kuadrat dan akar pangkat 3. Yang pertama, akar kuadrat merupakan kebalikan dari kuadrat atau pangkat 2. Lambangnya tanda akar ini. Contoh, akar 49 ini sama dengan plus minus akar 7 karena 7 kuadrat ini sama dengan 49 dan negatif 7 dikuadratkan juga 49. Itu alasannya, maka ini plus minus 7. Akar 121 sama dengan plus minus 11 karena 11 kuadrat itu sama dengan 121 dan negatif 11 kuadrat ini sama dengan 121. Maka ini ada tanda plus minus. Yang berikutnya akar pangkat 3 merupakan kebalikan dari pangkat 3. Lambangnya ini dibaca akar pangkat 3 dari apa nanti nilainya di sini. Contoh, ini cara membacanya adalah akar pangkat 3 dari 27. Hasilnya 3. Kenapa? Karena 3 pangkat 3 sama dengan 27. Makanya di sini dibilang kebalikan dari pangkat 3. Maka ini pangkat 3 bilangan pokok 3 dipangkatkan 3 hasil 27. Nilai di dalam akar. Yang kedua juga akar pangkat 3 dari 125 sama dengan 5. Kenapa? Karena 5 pangkat 3 125. Ingat ya, cara membacanya adalah akar pangkat 3 dari 125. Itu cara membacanya. Berikut adalah bilangan pecahan. Bilangan pecahan terdiri dari pembilang dan penyebut. A per B, di mana A adalah pembilang, B adalah penyebut. Ini beberapa contoh pecahan. Yang pertama, pecahan biasa. Pembilang lebih kecil dari penyebut. A per B. A kurang dari B. 3 per 5, 7 per 8, 9 per 11. Pembilang lebih kecil nilainya dari penyebut. Yang berikutnya, pecahan campuran, pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. A per B, A lebih dari B, 7 per 5. 7 per 5 ini kita sederhanakan menjadi 1, 2 per 5. Masih ingat anak didik kami? Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Caranya adalah penyebut 5 dikali 1 tambahkan dengan 2. 5 kali 1, 5 tambah 2, 7. Itulah pembilangnya. Begitu juga 9 per 8, maka ini 1 per 8, 1 per 8. Maka ini 8 kali 1, 8 tambah 1, 9.
20 per 11 ini juga 1, 9 per 11. Dimana 11 dikali 1, 11 ditambah 9, 20. Itu cara mengubah bilangan pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Diingat kembali pelajaran waktu SD. Berikutnya adalah pecahan desimal. Pecahan desimal itu adalah pecahan yang dalam penulisannya menggunakan tanda koma. Contoh 0,5, 1,75. Ingat ya, ini tidak bisa dibaca 75. Enggak, baca satu-satu saja. 1,75, bukan 1,75, bukan 75. Itu beda artinya kalau dibaca 75. Ya. Bentuk desimal dapat diubah ke dalam pecahan biasa atau campuran dengan menggeser tanda koma ke arah kanan dengan memperhatikan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya. Yang berikut pecahan persen. Pecahan yang menggunakan lambang persen yang berarti per 100. A persen. Berarti A per 100. Mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa ini adalah 25%. Ini sama dengan 25 per 100. Kita sederhanakan 25 per 100 sama-sama dibagi 25. Maka hasilnya 1/4. Mengubah bentuk persen menjadi pecahan desimal 35%. Ini sama dengan 35 per 100. Atau 35 dibagi 100 sama dengan 0,35. Ini desimalnya. Berikut mengubah bentuk pecahan menjadi bentuk persen. Sebaliknya ya, tadi persen menjadi bentuk pecahan, sekarang pecahan menjadi bentuk persen. 3/4 ini sama dengan 3/4 kali 100%. Kalau mengubah ke persen berarti dikali 100%. Maka ini 3 kali 100, 300 dibagi 4. Ini persen tanda ini. 300 dibagi 4, 75%. Ini juga begini. 10 per 25 sama dengan 10 kali 4 per 25 kali 4. Sama dengan 40 per 100 atau 40%. Pak, kenapa ini dikalikan 100%? Ini dikali 4, ini dikali 4. Sama saja artinya ya nak. Ini kenapa harus dikali 4? Supaya penyebutnya bernilai 100. Maka 25 kali berapa supaya 100? Itu adalah 25 dikali 4. Itu saja maksudnya. Ini dikali. Yang berikutnya 225 per 500 sama dengan 225 bagi 5 per 500 dibagi 5. Kenapa ini dibagi 5 Pak? Ini dikali 4. Ini dikali, ini dibagi. Nah, kita mengupayakan penyebutnya bernilai 100. Nah, ini juga harus kita upayakan yang 500 ini bernilai 100. Maka harus dibagi 5. Kalau penyebutnya dibagi 5, maka pembilang juga dibagi 5. Maka 225 dibagi 5, 45. 500 dibagi 5, 100. Maka ini per 100. Maka ditulis 45%. Berikutnya itu adalah pecahan per mil. Pecahan yang menggunakan lambang begini yang berarti per 1000. Dibaca ini A per mil. A per mil. Ditulis A per 1000. Contoh 20 per mil ini sama dengan 20 per 1000 atau 2 per 100 sama dengan 2%. Jadi ada hubungannya per mil, persen. Ingat itu hubungannya anakku. Yang berikut operasi hitung pada bilangan pecahan. Ini sangat penting ya, jangan dilupakan. Sudah pernah juga dipelajari waktu SD. Mengingatkan kembali. Yang pertama penjumlahan. Penjumlahan pada pecahan biasa, penyebutnya disamakan dulu baru dijumlah. Ingat, penyebutnya disamakan dulu baru dijumlah. Apanya dijumlah? Pembilangnya. Jangan ikut penyebutnya dijumlah, pembilangnya saja. Contoh ini. 1 per 4 tambah 2 per 4. Penyebutnya sudah sama? Sudah sama-sama 4. Maka bisa kita jumlah pembilang. 1 tambah 2, 3 per 4. Jangan dijumlah ya. Penyebutnya tetap ini 4. Ini 1 per 3 tambah 2 per 4.
Ini belum bisa kita selesaikan langsung karena penyebutnya belum sama. 3 dan 4 kita harus samakan dulu dengan cara menggunakan KPK. KPK dari 3 dan 4 itu adalah 12. Maka kita samakan penyebutnya per 12 per 12. Cara mencari dari mana 4 ini itu adalah 12 dibagi 3, 4 kali 1, 4. 12 dibagi 4, 3 kali 2, 6. Maka kalau sudah sama penyebutnya, maka yang kita ingat pembilang kita jumlah. 4 tambah 6, 10. 10 per 12 kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2, hasilnya 5 per 6. Nah, itu dia. Ingat, jangan lupa pelajaran kamu waktu SD. Dengan cara lain menggunakan KPK, mengalihkan penyebutnya. Ini ya, ingat, mengalihkan penyebutnya. A per B tambah C per D ini sama dengan, ini dia, kalikan penyebutnya B, D. Itu ya. Atau kita kali-kali silang. A kali D, ini. B kali C, ini. Tanda tambah dari mana? Ini. Per B kali D. Ini dia ya. Jadi perhatikan, kita ambil contoh bilangannya. 2 per 3 tambah 4 per 7. Kalikan saja. 2 kali 7 ini, 3 kali 4 ini, tanda tambah diambil dari sini karena ini proses penjumlahan pecahan. Per penyebutnya dikalikan 3 kali 7 sama dengan 7 kali 2 14, 3 kali 4 12 dijumlahkan per 3 kali 7 21, maka hasilnya adalah 26 per 21. Bapak minta kamu mengubahnya menjadi bentuk pecahan campuran. Tadi sudah Bapak terangkan cara mengubahnya. Berikut penjumlahan pecahan campuran. Apabila penyebut sudah sama, penjumlahan bisa langsung dilakukan. Contoh, 5 2 per 5 tambah 4 1 per 5. Penyebutnya sudah sama-sama 5. Maka bilangan pokoknya boleh langsung kita jumlah. 5 tambah 4, ini namanya bilangan pokok ya nak ya. 5 tambah 4, pembilangnya juga kita jumlah. 2 tambah 1 per 5. Ingat, penyebut jangan dijumlah. Maka hasilnya adalah 5 tambah 4 9, 2 tambah 1 3 per 5. Maka ini hasilnya adalah 9 tambah 3 per 5, atau kita hitung ini 9 3 per 5. Ingat ya, bilangan pokoknya bisa langsung dijumlah asal penyebutnya sudah sama. Berikut, apabila penyebut tidak sama, maka harus disamakan dulu. 1 2 per 5 tambah 3 1 per 6. Ingat, bilangan pokok dijumlah dengan bilangan pokok 1 tambah 3 tambah 2 per 5 tambah 1 per 6. Maka ini 1 tambah 3 4, ini 2 per 5 tambah 1 per 6. Hasilnya jelas di sini. Ini caranya ya, mencarinya ya. Maaf, ini 30. Jadi ya, ini 30 bukan 20 ya, 30. Berikut penjumlahan pada pecahan desimal dengan cara bersusun pendek. Tanda koma lurus ke bawah, dijumlahkan ya. Dijumlahkan pecahan desimal. 0,75 tambah 0,655. Maka ingat, di bawah koma itu tanda koma. Ini, koma. Maka ini, kalau ini anggap ini ada 0. 750. Maka 0 tambah 5, 5. 5 tambah 5, 10. Di tangan 1. 7 tambah 6, 13. Tadi di tangan 1, jadi 4.
koma tetap di bawahnya koma. Tadi 14 jadi 1 di sini. Maka hasilnya adalah 1,405. Ini juga demikian. 15,546 tambah 1,75 tambah 0,40. Lihat ini, di bawah koma tetap koma ya. Maka 15,546 1,75 0,40. Maka 6 tidak ada mau dijumlahkan ya. Hasilnya 6. 4 tambah 5 9. 5 tambah 7 12 ditambah 4 16. 1 di tangan. 1 tambah 5 6 tambah 1 7. Oke, ini turun langsung 1. Hasilnya 17,696. Yang berikutnya pengurangan. Sama dengan penjumlahan, pengurangan juga terdiri dari prosesnya ini ya. Disamakan dulu penyebutnya. Baru boleh 2 kurang 1, 1. Itu dia. Kalau dia penyebutnya belum sama, maka disamakan. Ini 2/4 kurang 1/5, hasil penyebutnya adalah 20. Maka ini 20 dibagi 4 itu 5 kali 2 10. 20 dibagi 5 4 kali 1 4. Maka 10 kurang 4 itu 6 atau 6/20. Ini disederhanakan lagi, sama-sama dibagi 2. Maka hasilnya adalah 3/10. Ada cara lain dengan tidak menggunakan KPK, yaitu mengalihkan penyebutnya. Hampir sama dengan penjumlahan. Yang bedanya di mana? Ini tanda kurang. Ya. A, D kurang BC per BD. Itu aja perbedaannya. Ini tadi jumlah, sekarang kurang. Ini dia pengurangan pada pecahan campuran. Apabila penyebutnya sudah sama, pengurangan bisa langsung dilakukan. Sama seperti penjumlahan tadi. 4 kurang 3 ini, 2 kurang 1 ini per 3. Hasilnya 1/3. Jika penyebutnya belum sama, maka kita harus samakan. Bilangan pokok kurang dengan bilangan pokok. Tambah 3/4 kurang 1/6 sama dengan 3 kurang 1, 2. Tambah 3/6 kurang 1/6. Ini 3/4 kurang 1/6. Ini sama per 24. Hasilnya 7/12. Maka ini 27/12. Pengurangan pada pecahan desimal hampir sama dengan penjumlahan tadi. Di bawah koma tetaplah tanda koma. 1,25 kurang 0,65. Maka koma di bawahnya pas koma. 5 kurang 5 0. 2 kurang 6 nggak boleh, pinjam 1 12. 12 kurang 6 6. Tadi udah dipinjam kan, tinggal ini 0 0 0 0,60. Begitu juga contoh nomor 2 ini. 13,54 kurang 1,75. Ini sama kan nilainya ini. Tanda komanya tepat di bawahnya koma juga. Nah ini 4 kurang 5 tidak boleh, pinjam 1 14. 14 kurang 5 9. Ini udah dipinjam tinggal 4. 4 kurang 7 nggak boleh, pinjam lagi dari 3. 14 kurang 7 7. Ini tadi udah dipinjam tinggal 2. 2 kurang 1 1. Ini turun 1. Maka hasilnya 11,79. Berikut perkalian pada pecahan biasa. Dilakukan dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Ini A per B kali C per D. Ini sama dengan pembilang kali pembilang. A kali C, penyebut kali penyebut, D kali D. Contoh, 2/4 kali 3/7. Ini sama dengan 2 kali 3 per 4 kali 7. Ini sama dengan 6/28. Apabila bilangan pecahan dikalikan dengan bilangan bulat, maka pembilang pecahan dikalikan dengan bilangan bulat tersebut. Contoh, 4 dikali 2/5.
Maka ini kan pembilang 4 kali 2. 4 kali 2 per 5. Ini kenapa tidak ada dikalikan, Pak? Karena ini 4 sama dengan 4 per 1. 4 per 1 kali 2 per 5. Maka 4 kali 2, 5 kali 1 ya 5. Hasilnya 8 per 5. Ini diubah menjadi pecahan campuran menjadi 1/3 per 5. Perkalian pada pecahan campuran. Pecahan campuran harus diubah dulu ke dalam pecahan biasa, baru bisa dikalikan. 2 per 3, ini kali 3 per 5. Maka kita harus ubah dulu 2 per 3 menjadi pecahan biasa. Maka kalikan 3 dikali 2, baru tambah 2 ini. 3 kali 2 tambah 2 per 3. 5 kali 3 tambah 3. Ini 5 kali 3 tambah 3 per 5. Maka 8 per 3 kali 18 per 5. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, hasilnya 144 per 15. Atau sama dengan 99 per 15. Yang berikut, perkalian pada pecahan desimal. Perkalian dilakukan dengan cara bersusun pendek, sama seperti penjumlahan dan pengurangan tadi. Awal tanda koma diabaikan, tetapi pada hasil perkaliannya diberi tanda koma sesuai dengan jumlah tanda koma. Abaikan dulu proses perkaliannya, tanda koma tersebut, baru nanti hasilnya lihat jumlah komanya. Contoh, 4,54 kali 5,75. Nah, lihat di belakang koma berapa? 4,54. Ini 5, 4 ada 2. 5,75, 7 dan 5 ada 2. Maka jumlah komanya sebanyak 4. Maka ada nanti 4 bilangan di belakang koma. Kalikan seperti biasa. 454 kali 575. Hasilnya adalah 261050. Tapi karena tadi dibilang 4 di belakang koma, maka kita harus lakukan 4 di belakang koma. Oke, ini 1, 2, 3, 4. Baru ada koma 26. Di sini kenapa tidak ada nolnya? Karena 0 di belakang koma terakhir boleh diabaikan. Pembagian pada pecahan biasa. Apabila pecahan biasa dibagi dengan pecahan biasa, maka hasilnya adalah perkalian pecahan biasa yang dibagi dengan kebalikan dari pecahan pembagi. Contoh, A per B bagi C per D ini sama dengan A per B dibalik dia, jadi kali, ini dibalik, jadi D per C. Pembaginya dibalik. Ini pembaginya C per D, balik saja, jadi D per C supaya berubah menjadi kali. Contoh, 4 per 5 dibagi 3 per 4 ini sama dengan 4 per 5 dikali. Ini dibalik menjadi 4 per 3. Maka 4 kali 4, 16. 5 kali 3, 15. Hasilnya 16 per 15. Apabila pecahan biasa dibagi dengan bilangan asli, maka ini pecahan biasa bagi bilangan asli. Ini sama saja, A per B dibagi C. Ini A per B kali 1 per C. Kok muncul ada kata 1? Ingat ini C. Ini bisa kita artikan C per 1. Maka dibalik supaya berubah menjadi kali 1 per C. Maka hasilnya A kali 1 A B kali C BC. Ini contohnya. Dari mana 1 per 3? Ini ingat ya, 3 per 1. Ini 3 per 1 sama dengan 3. Hasil akhirnya 4 per 15. Apabila bilangan asli dibagi dengan pecahan biasa, sebaliknya ya, bilangan asli C dibagi A per B. Ini dibalik, siapa dibalik? Ini pembaginya A per B menjadi B per A. Maka ini contohnya yang dibalik 7 per 3. Menjadi 35 per 3 atau 11 per 2 per 3. Pembagian pada pecahan campuran. Mengubah pecahan campuran dulu baru kita lakukan. Ubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, baru dibalik.
10/3 menjadi 3/10 supaya menjadi tanda kali. Maka hasilnya 111/50 atau 2/11/50. Pembagian pada pecahan desimal sama seperti membagi biasa, tetapi ingat pembagian ini perlu diperhatikan. Contoh 43,5 dibagi 2,9, pembagi dan yang dibagi dikalikan 10, pembagi yang dibagi dikalikan 10, maka 435 dibagi 29, hasilnya gini, maka dia hasilnya 15 dikalikan 10. Kalau dia 2 di belakang koma, kalikan 100. Kalau 3 dia di belakang koma, kalikan 1000. Supaya tanda komanya hilang. Itu dia. Ingat berapa banyak di belakang koma, kalikan dengan nilai itu sendiri. 3 di belakang koma kali 1000. 2 di belakang koma kali 100. Supaya tanda komanya hilang. Baik buat anak didik kami, tolong diperhatikan, dilihat, lalu ditulis. Jangan sampai tidak ditulis dan kamu tidak mengirim tugasmu. Ini tetap ditulis di rumah, disaksikan, dipelajari kembali. Dan tugas kamu itu adalah buku LKS halaman 16. Buku LKS halaman 16 ada di situ, judulnya adalah soal pendalaman. Maka kamu kerjakan itu ada 10 soal, kerjakan itu, buat jalannya. Jangan hanya dikasih tanda A, B, C, D, nggak usah begitu. Bikin jalannya. Pertemuan kita untuk hari ini kita selesai. Terima kasih.